Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Mr. Cole ya di YouTube-nya Adi Dulur ya. Kita akan ngebahas tentang MBA ya, Masterpiece Billiard Academy ya. Di sini sudah hadir dengan Halo, nama saya Ega. Saya Reza. Kebetulan saya sebagai tim sesepuhnya di Masterpiece Billiard Academy ya, karena memang umur juga sih, terkait umur. Kalau ini ketuanya. Ketua. Ya. Ketua Masterpiece Billiard Academy. Oke. Kita langsung ke pembukaan aja, Kang Ega sama Kang Reza nih. Pertama, suka biliar tahun berapa, Kang Reza? Saya dulu. Iya dong. Kang Reza. Saya dulu. pertama mengenal biliar itu tahun 95. Wow. Berarti Itu- sekarang ada 17 tahun. Ya, zaman saya masih SMP kelas 2. SMP. Kelihatan ya saya tua ya, aduh maaf. Enggak, masih muda kok. Masih muda. Jadi udah berkecimpung di dunia biliar berapa lama? 17 tahun kurang lebih. 17. Ya, 17 tahun tuh. Teman-teman 17 tahun udah main biliar. Jadi dari mulai SMP kelas 2. kenapa bisa tertarik untuk main biliar? Kebetulan karena orang tua, Oke. bapak saya kan atlet biliar. Wow, atlet biliar di Bandung. Atlet biliar di Jawa Barat. Jawa Barat. Ya, Oke, Jawa Barat. atlet biliar Jawa Barat. Jadinya saya tertarik sama main biliar kan. Pada saat pertama kali diajarin sama ayah main Oke. biliar. Ikut jadi atlet nggak sekarang? Sekarang udah enggak. Oh, udah enggak. Ya. Jadi cuman mengurus anak-anak muda gitu ya. Ya, Oke. kebetulan saya sebagai wadahnya lah buat Wadah. anak-anak. Oke, jadi Kang Reza ini udah 17 tahun di dunia biliar, anaknya Abah Rais lah, ya. Legendnya biliar ya. Bisa dibilang. Legend banget lah itu Abah Rais. Jadi zaman Abah Rais itu mungkin ada lagi yang paling legend mungkin di dunia biliar, ada Ko Alung, Ya. ada lain-lain lah ya. Ya. Jadi kita akan bahas tentang sejarahnya ke Kang Reza nih. Ini dia pasti tahu. Pertama main biliar di mana? Dulu itu ada lokasi sasana biliar, itu Oke. di Jalan Jakarta, namanya Jakarta Biliar. Oke, JB ya. JB. Ya. Pasti pada tahu lah orang Bandung, JB mah di situ, Pasti. deket Kebon Waru, jadi Iya, deket iya. Kebon Waru. Oke. Di situ ya di JB ya. Iya. Berapa lama itu di JB? Wah, itu saya sempet main di JB itu pertama kali megang stick. Megang Itu, stick? Ya, karena 9 feet atau 8 feet? masih 8 feet. Oh, 8 feet. Jadi Ya. main koin-koin gitu. Masih koin, ada 8 feet. ada waiter ya. Ya. Papan gitu. Ya. Waiternya cewek. Yoi. Jadi Ya. intinya suka biliar itu ceweknya atau suka main biliarnya? Dua-duanya. Dua-duanya jadi Ya. dia Ya. suka aja Ya. biliar. Oke. Ya, oke. dua-duanya. Oke, berhubung di Bandung tuh sekarang tempat biliar cuman bisa dihitung sama jari. Jadi kenapa saya mengangkat podcast dengan komunitas biliar itu tujuannya buat jadi image-nya nggak kayak 17 tahun ke belakang mungkin. Betul. Ya, jadi image Betul. biliar itu kan cewek terus mabuk, dan judi, mabuk. Dan itu juga jadi salah satu kendala. betul. Posisi waktu saya SMP itu karena image dari orang tua ya, khususnya ibu, Oke. itu karena ada waiters dan di sananya pakaian dan segi Oh, lain-lainnya iya. itu saya sempat ditentang sama ibu. Oke, Nah, gara-gara bukan karena permainan Betul, biliarnya betul, bukan. bukan. Oke, karena ceweknya ya. Ya, Jadi ketika datang ke image-nya. suatu venue itu ngelihat, wah kok biliar gini. gitu. Ya, image-nya Oke. seperti itu. Jadinya akhirnya saya sempat ditentang sama orang tua, khususnya ibu. Oke, padahal biliar itu sebenarnya olahraga kan? Betul. Olahraga yang sangat mahal mungkin. Iya. Olahraga yang sangat mahal dan emang bergengsi lah. Ya, betul. Tidak langsung orang bisa langsung main biliar, betul kan? Betul. Jadi harus diajarin sama abah Sama ayah, sama sama ayah. bapak. Iya, Oke, langsung sama aja. jadi Tapi langsung- di support sama ayah. Ayah support, ibu enggak. Ibu Oh. enggak. Oke. Jadi jangan sampai kayak ayah gitu. Iya, betul sih, betul gitu. Jadi saya sempat nggak begitu fokus karena posisi orang tua ibu tuh nggak begitu support. Lebih berat ke ibu gitu. Ya, saya lebih berat Ya, ke ibu. karena ibu yang mengandung mungkin. Betul. Jadi akhirnya saya sempat vakum dan tapi waktu pas 2008 2009 sempat jadi atlet tapi udah nggak lagi. Nggak kayak lagi, gitu. oke. Oke, untuk para penonton ya yang suka lihat channel Adi Dulur yang kenal sama Reza ini, atlet dulu. Di tahun berapa ya pernah jadi atlet nih? Saya pengen tahu. 2007. 2007 ya, barangkali ada yang nonton, oh tahu ini Kang Reza ini sebagai Ya, atlet ya. ya. Tapi Kang Reza ini udah pensiun.
Ya udah vakum, vakum. Oke, udah vakum. Berapa tahun kira-kira vakum? Wah, vakum saya lama. Berarti aktif itu sekarang? Iya, Aktif lagi. Lagi. Nah, saya pengen nanya nih, kenapa bisa ingin aktif lagi di dunia biliar? Gara-gara siapa atau mungkin tertarik gitu sama apa gitu? Yang paling pertama sih karena memang saya suka ya dari dulu biliar. Walaupun dilarang-larang, saya akhirnya ngumpet-ngumpet. Main biliar waktu sama orang tua. Kucing-kucingan? Iya. Kucing-kucingan. Jadi akhirnya bapak saya sempat hopeless, akhirnya sudahlah kamu mau pilih yang mana gitu. Oke. Sebetulnya tapi dalam hatinya mungkin bapak juga pengennya saya jadi atlet terus. Tapi karena saya suka main biliar, pada itu kan saya tanggal 2012 itu saya ke Bali. Iya. Nah, tinggal di Bali, di sana udah benar-benar vakum. Oh gitu. Udah benar-benar vakum, udah nggak pernah main biliar lagi. Berarti mainan bule ya? Sama. Mainan bule ya? Oke. Ya. Nah, pada saat itu saya pulang ke sini kebetulan karena Masterpiece Biliar and Cafe nih. Oke. Saya akhirnya suka lagi main biliar, ketemu komunitas. Ya, ketemu komunitas, ngelihat anak-anak yang antusias lagi main biliar. Saya akhirnya nama Ega juga bilang, kenapa nggak kita bikin komunitas aja, biar ada wadahnya. Dan saya memang serius bikin komunitas ini biar lebih apa ya, jadi ada wadahnya lah gitu Ya. untuk Siap. Oke. teman-teman yang suka main biliar. Ketemu Pak Ketu ini di Masterpiece Di Masterpiece? atau udah kenal lama sebelum? Belum, di Masterpiece. Bisa ketemu gitu gimana pandangan pertama bisa jadi kalian berdua itu menjadi Cinta pertama. cinta pertama lah, jadi bisa jadi satu visi gitu. Oh. Kenapa? Bisa diceritain Kang Ini Ega lah, Kang cerita Ega. Kang Ega, Kang Ega silakan. lah. Awalnya cuman ketemu di arisan ya. Ya. Oh, arisan. Arisan. Oke, arisan teh namanya apa ya? Kalau Arthur. malam Arthur. Arisan turnamen. arisan turnamen. Oh, pertama di Arthur, Iya. ketemu fight bareng Iya. gitu. Oke. Terus Ya, tiap hari ketemu, kita ngobrol gimana ya, kita buat klub aja deh biar aja. ini kan antusiasnya banyak banget yang support ya, Oke. biliar lagi gitu. Oke. Jadi kenapa kalau nggak kita buka klub biar lebih inilah ke depannya gitu, maju. Lebih asik ke Ya, lebih depannya. asik. Oke. Terus tujuan buat klubnya gimana Kang Reja? Maksudnya ketika ngelihat anak-anak kan ini kita adain klub nih. Berdiri teh udah hampir berapa lama nih? Baru 17 Oktober ya kita 17 bikin. Oktober. 17 Oktober. Oktober. 1 bulan. Belum 1 bulan Belum satu malah bulan. ya. Nah, dari 17 Oktober itu udah langsung kebentuk atau misalkan ada prepare lain nih yang harus disiapin? Oh, gini. Awalnya kenapa kita bisa bikin Masterpiece Biliar Academy ini karena awalnya kan saya datang ke sana karena udah lama nggak pernah main, akhirnya ada teman ngajakin main ke sana, tiba-tiba saya ngeliat anak-anak. Oke. Anak-anak itu kok kelihatannya antusias dan ada komunitasnya gitu, kelihatan bareng-bareng misalkan meja ini sampai saya pelatihin kok ini kayaknya mereka serius dan mereka akhirnya mau untuk main. Akhirnya saya ajakin sama Mega, juga ada teman-teman buat kenapa nggak kita bikin komunitas, kita wadahi si teman-teman yang suka main biliar ini, dan kebetulan juga udah ada program yang memang saya sudah jalanin. Oke. Salah satu yang sudah berjalan ini ada kayak coaching ya. dilatihnya langsung sama mantan atlet nasional Mantan juga atlet, oke. ya, ada beberapa teman-teman lah yang sudah dilatih. Oke. Dan saya akhirnya punya visi dan misi bareng-bareng nih sama teman-teman kalau misalkan nanti kedepannya bukan hanya jadi si Masterpiece Biliar Academy ini bisa menimbulkan atlet baru. Betul. Ya, istilahnya ada beberapa semacam, nggak hanya atlet aja misalkan Jadi ada official. di penghubung ya, Ya. ada penghubungnya. Jadi buat untuk menuju ke atlet gitu ada Ya, penghubung betul. di klub ini gitu. Betul. Ya. Ya, Jadi tidak hanya mudah-mudahan- sekedar komunitas nggak jelas Ya. nongkrong Ya, main gitu. Jadi betul, untuk betul. visi kedepannya Ya. ada. Oke. Ya, mudah-mudahan sih rencana saya sama Pak Ketu ini nanti kalau misalkan memang sudah terbentuk bagus, saya mau ada kerjasama sama Popsi. Opsi, oke. Popsi Tapi Jabar. belum, itu masih planning Ya, ya? masih planning, Masih masih planning. planning. Jadi kerjasama sama Popsi untuk menyalurkan bibit-bibit Bibit muda, muda. ya. Oke. Ada event apa sih untuk ke depannya? Maksudnya Popsi, Porda gitu? Ada info nggak? Gini, tahu bulan November 2021 itu ada PON. Oh, tahun depan. Ya, Oke. karena kan harusnya PON 2020 karena Ya, Covid, ya. akhirnya diundur jadi November 2021. Oke. Nah, 2022 itu kalau nggak salah saya bulan Maret atau April itu Porda di Karawang.
Porda di Karawang. Oke. Ya mudah-mudahan tahun 2021 ada anggota kita yang memperwakili Porda atau PON ya. Yes. Nah, mudah-mudahan. Amin. Jadi Bisa menyalurkan Ya, bakat bisa. anak-anak MBA, Betul. Masterpiece Biliar Academy, dan bisa mengharumkan nama keluarga, nama Positif lah ya. klub ya, positif lah. Jadi pandangan orang-orang yang beranggapan bahwa biliar itu negatif ya, jadi bisa dibalikan menjadi yang positif. betul, Gitu. haruslah karena emang tujuan kita ke arah sana. Jadi untuk biliar itu jangan sampai orang tua itu berpikir negatif. Ya. Jadi harus tetap berpikir positif karena untuk kedepannya juga ada jenjang kali ya gitu. Ya, Karena betul. kita juga atlet gitu kan. Betul. Bisa jadi cuan juga kan? Iya. Iya. Betul kan? Ya. Tidak sekedar karena biliar itu jarang ada yang terkenal, paling siapa ya? Yang terkenal di Indonesia Syawito mungkin. Syawito, siapa lagi ya? Siapa lagi ya? Rian Jabar, Ricky, ya. Ricky Yang ya. Yang ya Jabar. Kalau yang tahun 2017 itu nomor 1 Indonesianya Ricky Yang. Ricky Yang, ya itu Ricky Yang. Ya saya pengennya sih biliar ini diharumkannya oleh orang-orang Sunda lah ya, orang-orang asli Bandung, Jawa Barat lah minimal gitu ya. Apalagi kan MBA ini kebanyakan orang-orang Jawa Barat ya, jadi biar bisa mengharumkan Jawa Barat dan Indonesia juga. Mudah-mudahan. Amin. Oke. Masterpiece Biliar Academy. Kenapa bisa namain Masterpiece Biliar Academy? Itu yang harus saya pertanyakan. Usul dan idenya dari siapa? Usul dan idenya Masterpiece Biliar Biliar Academy. Dan kalau disebut lebih simpel, enak, MBA gitu. Jadi keinget ke kepala itu enak gitu. Kenapa? Bisa dijawab Kang Ega atau Kang Reja, bebas lah Kang Ega lah. Jadi kenapa namanya Masterpiece Academy? Ya satu, kita home base-nya kan emang di Masterpiece Oke, gitu ya. Masterpiece ya home base-nya. Terus kedua, mungkin nama Masterpiece itu bukan hanya Masterpiece, jadi kita kedepannya master. Oke, betul. Gitu Master kan. ya. Ya, berarti Ya. sebuah arti, sebuah nama ya. Iya, berarti mudah-mudahan di komunitas Mahakarya, ini Mahakarya. Ya, jadi mudah-mudahan klub yang ada member orang-orang yang anggota MBA itu benar-benar menjadi mahakarya gitu ya. Iya. Bukan hanya sekedar bermain biliar aja ya. Karyanya mungkin bisa tersalurkan bakat-bakat yang lain gitu. Oke, bagus. Masterpiece Biliar Academy. Oke, jadi untuk para penonton atau misalkan para customer Masterpiece Biliar and Cafe, gimana nih misalkan ada customer reguler mau ikut join itu bisa? Bisa. ada syarat dan ketentuannya, harus jago dulu, harus umur sekian, harus di ospek dulu atau gimana tuh? Gimana? kuliah. Pasti kan Jadi- ada yang nonton. Oh gini, saya mau ngobrol juga nih, soalnya kebanyakan yang bermain biliar itu sebenarnya banyak ya yang suka biliar itu, tapi karena bakatnya tidak tersalurkan, mungkin bingung mungkinnya mau kemana disalurkannya. Hanya kebanyakan yang main biliar itu hanya iseng-iseng ya, Betul. hanya have fun doang. Iya. Tapi kebanyakan juga ada yang pengen yang serius gitu bermain biliar, tapi bingung dia mau tersalurkannya kemana gitu. Nah, kebetulan kita ini lagi bikin podcast dengan MBA ya. Mudah-mudahan untuk kalian yang bingung untuk menyalurkan bakatnya ya bisa join gitu kan, gabung ya. Yes. Bener gak? Ya, bener. Free nggak gitu? Maksudnya terbuka nggak gitu MBA ini untuk anak-anak muda Bandung atau Indonesia lah, untuk yang mau gabung gitu, yang punya bakat tapi pengen tersalurkan gitu di Nah. bidang biliar gitu. Nah, ini salah satu misi dari kita. Salah satu misi dari kita itu ada, saya sih karena saya udah lama berkecimpung di dunia biliar ya. Jadi banyak orang-orang yang khususnya anak-anak muda sekarang, dia serius pengen main biliar, terus juga dia bingung pengen cari komunitasnya di mana. Ada sih beberapa juga komunitas yang mungkin nggak bisa saya sebutin ya, Ya, di sini ya. ya. Beberapa komunitas yang ada di Bandung. Cuman kalau di Masterpiece Biliar Academy sendiri, silahkan aja kalau misalkan mau gabung. Kita itu hampir setiap hari itu ada di Masterpiece Biliar and Cafe. Oke. Ya, itu dari jam 1 siang sampai jam 12 malam itu ada. Jadi ada ya. Ya, ada. Bisa menghubungi akun Instagramnya Masterpiece Biliar Biliar Academy. Academy. Ya. Masterpiece ya, bisa di sini ntar Ya, di bawah ini ya bawah nanti ya, Ya. dicantumin. Ada nggak? Ya, Ada. gitu, ada ya. Ada. Jadi Masterpiece Biliar Academy. Academy. Jadi kalau misalkan ada yang mau daftar Tadi di atau- Palidi ya tanya.
atau mau join bisa langsung aja DM ke adminnya Masterpiece Biliar Academy. Nggak ada biaya pendaftaran, nggak ada. Ya, tidak ada. Jadi cuman gini tidak aja. Jadi kalau misalkan ada yang mau gabung, kalau misalkan pada saat kebetulan ada di Masterpiece Biliar and Cafe, itu bisa langsung aja menuju ke meja 1 atau meja 2. Oh ya itu. Nah. Karena di Meja sana- kuncen ya? Meja kuncen. Meja kuncen. Meja kuncen 1, namanya. meja 2 itu langsung aja nanti bisa hubungi saya boleh, Boleh Reza, saya, boleh Ega. Ega atau Adri. Adri ya. Ya. Nanti bisa langsung hubungi Hubungi. Adri aja kalau misalkan. Oke. Kita tidak ada biaya pendaftaran, Hmm. cuman kita itu ada hari khusus Iya. yang Wajib hadir semua anggota itu di hari Minggu. Di hari Minggu, Hari Minggu. Sunday best. Ya, Sunday Sunday best. best. Di hari Minggu cuman uang kas aja. Uang kas aja. 10.000 lah. 10.000. 10.000 itu Ya. setiap pertemuan Setiap pertemuan per hari Minggu. per hari minggu Ya, per per kepala minggu. ya. Ya. Oke, dan untuk tujuannya itu uang kas itu buat apa sih? Atau misalkan ntar ada anggotanya yang sakit Ya, atau misalkan ya, atau boleh, merchandise bisa, atau apa bisa Ya. dijelasin ke teman-teman Kang Reza? Salah satunya gini sih, uang kas itu memang dialokasikan juga untuk kita juga. Oke. Contohnya kayak kemarin kita udah ada photo session karena kan kita mau baru Instagram ini kan baru dibuat. Iya. Jadi Instagram ini kita lagi up, Mhm. kita lagi ada photo session kemarin. Kalau misalkan dia ngelihat udah yang gaya-gaya padahal mainnya masih mukanya ke kanan, Iya. lurus, tapi mukanya set gitu kan. Guys, kaget saya langsung. Tapi setannya udah kayak Jason Shaw gitu kan. Ya. Ya kan? Gak apa-apa lah yang namanya juga kan iya, kita iya. masih belajar Iya, sama-sama, iya, iya. ya kan? Sama-sama masih Karena belajar. nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang Ya. sempurna. Bola itu bulat sebetulnya. Betul. Siapapun itu yang Yes. jago-jago apapun bola itu bulat. Yes. Mending jujur ya kan. Betul. Benar. Itu kita udah dana itu udah alokasikan salah satunya di sana. Oke. Mungkin nanti kalau misalkan memang ada keperluan untuk tim kayak nanti juga kita kan oh ini bolanya biar fokus untuk latihan, kita mau beli bola, misalkan Oke. gaconya. Nah, salah satunya ke sana. Sina juga kalau misalkan nanti ke depannya kita ada program, kita mau ada kayak semacam gathering pergi ke Lembang, Bali, amin ya kan? Amin. Amin.